Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Septiana Revolution. Oke, buat siapapun dan dimanapun, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit segera diberikan kesehatan, yang sehat dijaga baik-baik kondisinya ya. Menuju akhir pekan, mungkin sudah ada banyak yang berpikiran untuk pergi bepergian, ya disiapkan fisiknya, disiapkan kendaraannya ya, agar lancar di perjalanan nanti ya, yang bagi yang ingin uh, berlibur di weekend nanti ya. Oke, sedikit membahas perihal apa yang terjadi di Aceh. Kalau tidak salah, ini banyaknya uh, pengungsi Rohingya yang datang ya, yang datang ke bumi Aceh atau wilayah Aceh ya. Ini sangat mengkhawatirkan. Banyak warga sendiri yang tidak setuju dengan hal-hal atau pengungsi yang berdatangan secara beramai-ramai. Ini untuk apa gitu ya? Khawatir karena keadaannya uh, tidak seperti biasa ya. Banyak apa ya namanya ya, kekhawatiran intinya dari warga Aceh atau warga setempat yang didatangi oleh para pengungsi Rohingya. Sekilas ini video berikut, kita simak. Kemudian ada apa dengan UNHCR? Hanya berbekal ID card bisa masuk ke Indonesia. Oke, kalau hanya sekelompok atau dua kelompok, ini berbondong-bondong, mau sampai kapan ini tiba di Aceh? Ya, ini juga harus dipertanyakan sikap UNHCR ini terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di Aceh. Jangan sampai ada ide atau isu menawarkan pulau atau meminta pulau kemudian kita turuti. Ini bahaya di kemudian hari. Ini tentang kedaulatan, bukan lagi kemanusiaan atau seiman. Masih segar dalam ingatan saya ya, beberapa kasus di Indonesia ini, katakanlah ya, yang masih saya ingat karena saya tinggal di Lampung, kejadian di Register 45 ya, Kampung Moro-Moro. Di situ ada beberapa masyarakat pendatang dan masyarakat setempat yang ingin ya mengolah lahan atau menempati lahan register ini dijadikan kebun singkong. Walaupun itu ada ulah oknum juga, saya katakan seperti itu. Namun karena masyarakat melawan hukum, bertentangan dengan hukum, harus berurusan dengan hukum dan harus menghadapi aparat hukum, aparat penegak hukum waktu itu. Ini bicara Kampung Moro-Moro yang ada di Lampung. Bicara Rempang, saudara kita di Rempang ingin tinggal di sana, ya. Persoalan itu mereka punya sertifikat atau tidak, tetapi sebagai rakyat Indonesia, bukan pengungsi Rohingya, ingin menetap tinggal di sana. Karena terbenturan aturan regulasi yang dahulu sudah dilakukan, yaitu tentang akan didirikannya industri di situ, mau tidak mau diregulasi masyarakat Rempang. Itu pun berbenturan dengan aparat penegak hukum karena dianggap melawan hukum, ya. Nah kemudian tentang UNHCR memasukkan pengungsi Rohingya ke Indonesia, ini apa dasar hukumnya kalau kita bicara hukum? Ya, rakyat Indonesia saja yang ingin menempati wilayah susah karena berbenturan dengan hukum. Kok ini enaknya saja memasukkan Rohingya ke Indonesia? Ya, kurang lebih seperti itu apa yang terjadi ya. Namun saya juga belum tahu seperti apa yang terjadi di sana sebenarnya ya. Karena memang banyak ya dari video, dari Instagram, dari Twitter, itu banyak beredar video-video pengungsi Rohingya berdatangan. Ini sangat mengkhawatirkan memang, karena entah ya tujuannya untuk apa. Dengan ini diarahkan atau difasilitasi oleh PBB kalau tidak salah, untuk datang ke mengungsi di Indonesia ini ya, di Aceh tepatnya. Dan baru-baru ini Pak Ma'ruf Amin mengeluarkan statement bahwasannya pengungsi Rohingya, kurang lebih seperti itu, pengungsi Rohingya bisa ditempatkan di Pulau Galang ya, menjadi opsi gitu ya. Menurut saya ini suatu hal yang tidak benar gitu ya. Ada baiknya memang dipulangkan saja, dipulangkan, karena memang belum tentu memang mereka ini benar-benar pengungsi yang membutuhkan tempat
suatu tempat yang nyaman atau tempat berlindung, karena di mana juga banyak isu atau banyak beredar video konflik di tempat ya, di mana Rohingya tersebut ya, di sana banyak hal-hal yang krisis kemanusiaan gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Makanya banyak yang mungkin mencari pengungsian. Namun kalau bila mana pengungsinya ini terjadi yang begitu besar-besaran, ini patut dipertanyakan, dan pemerintah harus tegas ya, pemerintah daerah setempat khususnya ini harus tegas, karena memang patut kita curigai juga ya. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti minta tempat ya, cerita di mana ya seperti yang terjadi di bumi Palestina. Semoga itu tidak terjadi di Indonesia ini, walaupun memang sudah banyak di Indonesia ini namanya TK Cina yang berdatangan di Indonesia ini, dari berbagai daerah ya, dari pusat hingga daerah bahkan ya. Mari kita bersama menjaga keselamatan bumi Indonesia ini ya. Kita bersatu, jangan terpecah belah hanya karena sangat mendekati musim politik ini yang sangat panas ya, ujok-ujokan dan segala macam ini. Jangan sampai terpecah belah hanya karena hal 5 tahunan ya, karena gimana pun juga rakyat yang seperti saya, rakyat kita ini, rakyat kecil seperti saya ini, kita yang menjadi korban atas kebijakan nantinya bila mana kebijakan itu tidak berpihak pada kita. Oke, sebelum itu jangan dilupakan terus doakan saudara kita di Palestina, bantuan juga kita salurkan ke tempat dimana kita percaya bantuan kita sampai ya. Mudah-mudahan itu jadi amal baik kita dunia maupun akhirat. Dan doakan juga di berbagai tempat lainnya seperti Suriah, Uighur, di mana-mana lah yang mengalami krisis kemanusiaan. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.